Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PCO dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di podcast PCO Media. Kali ini kita bahas tentang hal yang menjadi kegelisahan masyarakat Kota Cilegon terkait banjir, ya, terkait banjir di Kota Cilegon yang akhir-akhir ini semakin besar gitu banjirnya. Banyak yang WA ke BCO, di DM Instagram, termasuk juga di inbox Facebook. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Nah, oke, sahabat BCO, melalui podcast radiogram ini kita hadir, sebenarnya seluruhnya ada 6 narasumber nih. Ada 6 narasumber. Narasumber yang hadir di studio ini ada mahasiswa, 2 mahasiswa yang sudah melakukan analisis lapangan. Di sisi kiri saya itu ada dari IMC, nanti silakan memperkenalkan diri. Kemudian dari sisi kanan saya dari PMII, ya, silakan nanti memperkenalkan diri. Tetapi sebelum itu, kita akan lihat dulu tayangan. Ini kemana nih kameranya nih? Kameranya. Oke, kita lihat dulu tayangan sekilas kondisi banjir yang menimpa Kota Cilegon pada tanggal 4 Mei 2020 kemarin. Silakan, cekidot. Pintu tol Cilegon Barat. Di terowongan Masjid, Kelurahan Kota Candi dan genangan airnya tidak bisa diserang. Rumah sekitar sudah terendam. Tadi kita sudah sama-sama saksikan bagaimana musibah banjir yang menghantam yang terbanyak itu di wilayah Kecamatan Grogol, ya. Kecamatan Grogol yang melingkupi beberapa kelurahan, yang terparah di Kelurahan Kota Sari, kemudian di Kelurahan Grogol, Rawa Arum, dan Gerem, ya. Di sisi kiri kanan saya, mana dulu nih? Sisi kanan saya ini tadi sudah saya sampaikan ada Edi Junaidi dari PMII, kemudian ada Rizky dari IMC. Nah, sekarang Anda memperkenalkan diri dulu. Dari Rizky dulu, silakan memperkenalkan diri. Baik, saya Rizky Putra Sandika. Ngap ya? Iya, lumayan tes aja. Oke. Kalau sudah sesuai inilah. Iya, kita udah hand sanitizer. Oke. Saya Rizky Putra Sandika, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Cilegon. Oke. Menurut kamu banjir Kota Cilegon ini seperti apa? Analisanya. Tadi kan sudah turun ke lapangan, ya. Turun ke lapangan. Sudah berapa hari turun ke lapangan juga? Sejak hari Selasa, saya langsung menginstruksikan kepada seluruh kader Ikatan Mahasiswa Cilegon untuk turun langsung ke lapangan atau ke terdampak banjir. Dan kebetulan kita juga membuka posko, dan kebetulan hingga malam hari ini kita masih membuka posko di wilayah Bujang Gadung. Bujang Gadung itu di mana? Masuknya Kelurahan Rawa Arum. Kelurahan Rawa Arum, ya. Oke. Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan
Grogol Kota Cilegon. Oke, kami informasikan kepada Anda semua bahwa selain dari 2 mahasiswa di kiri kanan saya ini, ada narasumber-narasumber lain yang di luar sana nanti yang akan kita hubungi via telepon. Yang pertama ada Lurah Kota Sari, Pak Hoirul Sanjaya. Yang kedua Pak Denny Lurah Gerem. Kemudian ada lagi dari BMKG, itu kasih data dan informasi BMKG Serang untuk mengetahui berapa sih sejumlah selebat apa hujan yang terjadi kemarin gitu ya. Kemudian satu lagi adalah salah satu penulis. Ini sekali lagi perlu saya sampaikan, ada salah satu penulis tentang bukan prediksi, dia menganalisa nih bahwa tahun 2020 itu pasti akan ada banjir besar di Kota Cilegon. Itu dia menulis pada bulan April 2019. Nanti kita hubungi. Nah, sekarang di kanan saya, silakan perkenalkan diri Anda dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO. Saya Aidi Junaidi, Ketua PMI Kota Cilegon. Ya. Apa yang sudah dilakukan dalam upaya membantu masyarakat? Ya, kira-kira sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman IMC, hanya bedanya kita tidak buka posko gitu. Karena memang kita sendiri merupakan korban. Oh, ya. Oke. Jadi waktu 2018 pun sama, ketika banjir, sekretariat kebetulan di Cangkir sana di Sambi Manis itu saya waktu itu masih jadi ketua komisariat. Ini cerita flashback begitu. Ketika saya menjadi ketua komisariat pukul 6 pagi, nah itu saya dibangunkan. Ternyata ketika keluar itu dari kontrakan itu, dari sekretariat itu air semua gitu di gang, dan itu pertama kali saya merasakan banjir. Oke, pertama kali merasakan banjir ya. Kalau saya tanya apa analisanya yang menjadi penyebab banjir Kota Cilegon menurut mahasiswa versi PMI? Sebetulnya kan kalau banjir itu sederhananya air gitu loh. Air ini meluap sehingga debit air ini akhirnya naik dan meluap ke daratan yang sebetulnya biasanya tidak tergenang air, dan pada banjir itu tergenang, maka itu dinamakan banjir gitu. Hanya bedanya kalau banjir kali ini memang luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Karena ada banjir bandang, kemudian juga disertai longsor gitu, sehingga problemnya semakin banyak. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Januari lalu. Ya, Januari lalu hanya banjir gitu. Banjir aja gitu loh, tidak ada banjir bandang, kemudian tidak ada longsor. Nah, di Cilegon itu pertama karena memang daerah resapan itu kan berkurang gitu. Sehingga air itu dari hulu yang akan menuju ke laut ya, lautan lepas, itu dia langsung gitu loh. Pertanyaan saya itu pernah melakukan analisa air itu dari mana? Air itu karena saya melihat itu ya di daerah Cilegon sini. Kalau hujan kan semua Cilegon juga hujan, tapi kenapa banjirnya di Grogol situ aja? Nah, itu airnya dari mana tuh maksudnya? Airnya dari perbukitan yang jelas. Dari perbukitan. Iya, dari perbukitan di sana kan. Kalau daerah katakanlah di Gerem ya, Gerem Kagungan itu kan agak tinggi. Karena kalau kita lihat Google Maps juga kan, kita lihat bahwa di lokasi di sana yang terjadi longsor itu warnanya hijau. Artinya kalau hijau itu datarannya agak tinggi gitu, lebih tinggi dari bawahnya. Oke. Nah, kebetulan kalau kemarin itu kan bukan hanya di sana sebetulnya yang banjir itu kan, di beberapa wilayah di Cilegon pun banyak. Contoh di Citangkil ya, di sini depan di Ramanuju. Termasuk kantor BCO. Nah, termasuk di sini karena di sini rendah gitu loh. Oke. Kalau analisa dari Rizky gimana, Ki? Kalau analisa yang menurut saya sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon, pertama sebelum kita bicara ke terdampak yang terjadi di tahun 2020 ini yaitu Kecamatan Grogol, saya juga coba menyoroti jalan pusat pemerintahan Kota Cilegon. Ini jalan pusat pemerintahan sejak 2018 yang saya ingat begitu. Mungkin sebelumnya juga terjadi. Setiap hujan pasti jalan pusat pemerintahan Kota Cilegon itu banjir. Artinya kan ini menjadi wajah yang sangat menyedihkan bagi saya sebagai masyarakat Kota Cilegon, melihat pusat pemerintahan yang
bersimbol kota baja ini yang katanya banyak investasi masuk, tapi setiap diguyur hujan banjir. Hujan ini memang sudah kehendak, mau tidak mau kita tidak bisa menyalahkan hujan. Kalau ada statement wali kota Edi Aryadi mengatakan karena hujannya 3 jam, berarti kan menyalahkan hujan. Mau hujan 3 jam, 1 jam, bahkan 5 jam, kalau bagaimana drainasenya baik, tata kotanya baik, infrastrukturnya baik, tidak mungkin pusat pemerintahan kota Cilegon terdampak banjir. Untung landmark itu terbuat dari baja, bukan dari aci terigu. Juga kalau dari aci terigu ini kan sudah, waduh, setiap hujan hilang itu ikon kota Cilegon. Itu yang pertama saya lihat dari pembangunan tata kota ataupun drainase yang setiap pembangunan asal-asalan, karena pembangunan di kota Cilegon berbasis proyek atau keuntungan, bukan berbasis itu apa? Berbasis Objektif apa subjektif? Ini hasil kajian panjang kita, insya Allah objektif, dan memang kita pernah lihat juga beberapa pembangunan kan yang seharusnya menggunakan konsultan tidak menggunakan konsultan. Masa? Iya, kita sudah pernah analisa itu. Karena sejak 2018 saya coba fokus di Cilegon, ketika itu memang sudah banjir, dan banjir ini juga selalu menjadi kado ulang tahun kota Cilegon. Saya ingat betul ketika 2018 itu ketika menjelang ulang tahun kota Cilegon. Sampai ambrol ya JLS sampai ya. JLS, lalu memang yang agak parah juga di wilayah Kecamatan Cibeber, termasuk wilayah selatan. Iya, sekarang wilayah utara. Termasuk rumah saya waktu 2018. Itu waktu 2018. Sekarang 2020 pun banjir semakin mengerikan. Kita lihat di Kecamatan Grogol. Ini kan semakin bergilir. Oke. Sekarang gini, kalau jalan protokol nanti kita bahas ya. Tapi kan kita sekarang ini kenapa di Grogol di wilayah utara sekarang yang terkena banjir dan cukup besar. Apa analisanya? Oke, pertama hasil di lapangan kami ikut membantu masyarakat juga, dan terakhir tadi siang kami baru melakukan asesmen dan advokasi di 3 kelurahan, yaitu Kota Sari, Gerem, dan Rawarum. Saya sebar kader-kader Ikatan Mahasiswa Cilegon di 3 wilayah itu. Pertama saya akan coba gambarkan di wilayah Gerem, kelurahan Gerem. Di wilayah kelurahan Gerem itu memang kita lihat, saya sudah asesmen dari atas, yaitu Watu Lawang. Memang kita lihat gunung itu seperti longsor. Oh, berarti ada longsoran di perbukitan, di pegunungan ya. Yang kemudian efeknya, imbasnya yaitu di wilayah yang di bawah dari. Nah, kalau informasinya di wilayah mana? Tadi asesmen di wilayah mana terakhir? Kalau tadi siang asesmen di Rawarum. Nah, Rawarum katanya baru surut tadi. Baru surut. Iya betul, baru surut. Jadi masyarakat itu bingung mau buang air kemana, karena saluran airnya sudah. Kenapa baru surut? Bingung buang airnya kemana? Karena airnya sudah resapan airnya sudah nggak ada. Sudah tertutup. Berarti ada penimbunan resapan air di sana? Betul, untuk kepentingan. Oh, yang di Rawarum. Betul, di Oh, Rawarum. untuk yang kepentingan perusahaan. Oke, sahabat BCO, kita akan sambung nih. Kita akan coba hubungi Lurah Kota Sari ya, Pak Hoirul Sanjaya. Kita coba hubungi, mudah-mudahan bisa langsung nyambung. Siapkan aja gambarnya. Sahabat BCO, kita ingin tahu nih versi dari Lurah ya. Karena Lurah secara sangat mungkin melakukan analisa-analisa tersendiri. Oke, ini sudah nyambung. Halo, assalamualaikum. Halo, salam. Ya, Pak Lurah, selamat malam Pak Lurah. Selamat malam. Oh iya, ini saya dengan Fauzi Albara dari BCO. Ini kita di podcast Radiogram BCO, Pak Lurah. Kebetulan ini ada 2 mahasiswa di kiri kanan saya ini. Kita sedang bicara soal analisa banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Grogol, gitu ya. Kalau emang seperti apa sih waktu banjir itu, Pak Lurah, bisa diceritakan nggak? Jadi begini Kang Uji ya, pertama-tama saya mohon doanya nih, mudah-mudahan dengan adanya musibah ini warga kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terkait banjir kemarin, memang ada 2 titik yang sangat parah ya di Kota Sari, yang di terowongan tol Mesigit dan di terowongan
kan, yang di sebelah Cilegon Barat, tol Cilegon Barat gitu. Yang di terowongan Rumah Sakit itu kan malam itu ada yang longsor ya di Cipinang Atas, kemudian di Ciurulojok itu longsor ya, dan menyebabkan banjir bandang, dan semua tumpahnya itu di terowongan tol Mesigit itu gitu. Makanya di situ parah Kang Oji gitu. Kemudian kalau yang di sebelah tol Cilegon Barat itu ada TPT, itu kan di Cikebel atas itu ada longsor, itu larinya ke kali kita ya gitu kan, yang menyebabkan TPT yang sebelah Cilegon Barat itu bongkar. Itu saya cek dan bongkar, air itu keluar ke sawah dan sangat luar biasa itu. Makanya itu larinya ke rumah kediaman warga dan ke kantor kelurahan. Oke, sebentar Pak Lurah. Berarti itu karena apa namanya longsor, ada longsor, kemudian airnya mengalir ke bawah dan membuat TPT jebol di pinggir tol. Betul, itu yang di Cikebel atas ya, yang di Cikebel atas yang larinya ke Cilegon Barat itu, yang menyebabkan drainase tidak kuat menahan debit air, jebol, itu larinya ke sawah gitu. Airnya gitu. Tapi kalau yang terowongan yang di Mesigit itu yang longsor dari Cipinang, kemudian dari Ciurulojok, semuanya mengarahnya ke situ Kang Uji. Jadi nggak kuat nampung sungai, jadi tumpah ke terowongan Mesigit itu, terowongan tol Mesigit gitu. Jadi itu juga parah gitu. Langkah-langkahnya ke depan gimana Pak Lurah? Apa ada langkah atau kemarin kan sudah dilakukan pada bulan Januari kan pernah banjir juga ya di situ ya? Awal Januari ya, itu betul. Kemudian ada semacam ngukur apa gitu untuk seolah-olah akan dibangun, itu sebenarnya gimana sih? Ada rencana apa itu sebelumnya itu? Nah, sebetulnya gini, tanggal 27 Januari ya 2020 itu banjir juga Kang Uji. Tapi tidak separah banjir yang tanggal 4 ya, yang kemarin. Nah, tanggal 27 itu memang ada juga pengaruhnya dari pemeliharaan tol yang tidak maksimal gitu. Setelah dilaksanakan evaluasi, kemudian rapat gabungan di BPBD, pihak tol waktu itu bertanggung jawab Kang Uji, karena saya pantau terus pihak tol, kemudian dari pihak PU itu mengadakan normalisasi kali yang berada yang kewenangannya berada di masing-masing gitu ya. Pihak tol menormalisasi kali yang berada di kewenangannya, pihak PU pun sama. Itu saya monitor Kang Uji. Bahkan saya bikin grup lintas banjir ya, lintas sektor banjir, saya bikin grup isinya dari BPBD, PMI, dari tol, PT Astra ya. Dari PT Astra itu terus konsisten membersihkan menormalisasi kali yang berada di kewenangannya. Bahkan laporannya sudah masuk ke Kabak Perekonomian Pak Sabri. Itu kemudian dari PU juga itu sudah melaksanakan normalisasi. Dan waktu itu saya survei yang TPT bongkar ini Kang Oji, itu sebetulnya sudah dianggarkan, sudah mau dianggarkan oleh pihak PU melalui Kabid Pengairan Pak Ana, itu mau kita sodet sebetulnya di situ di anggaran perubahan. Kenapa itu, disodet? jadi di situ kenapa? Disodet rencananya emang kenapa? Karena setelah keluar dari terowongan itu kan agak meliuk-liuk ya, gitu. Ada belokan jadi, gitu ya? Khawatir, jadi kita mau luruskan di situ gitu Kang Uji. Jadi dari terowongan tol Cilegon Barat itu, kali itu langsung lurus gitu, nggak meliuk-liuk. Itu sudah dianggarkan. Kemudian titik yang kedua yang mau kita sodet itu di Mesigit yang berbatasan dengan perumahan Cilegon Hijau. Itu kita mau sodet juga gitu, karena di situ terjadi antrian air di situ yang menyebabkan air tidak berjalan normal karena ngantri di situ, sehingga terjadi genangan di Ciurulwaseh gitu yang kemarin banjir juga gitu. Sebenarnya ada 2 titik yang sudah direncanakan akan dianggarkan di anggaran perubahan gitu. Tapi ternyata ini berbicara lain ya. Banjir duluan ya? Ya, banjir duluan gitu. Tanggal 4 Mei kemarin. Pak Lurah, kalau misalkan dan alhamdulillah sudah dicek juga sama dinas PU ya gitu, Petrogon. Oke, Pak Lurah, dengan rencana sodetan itu, menurut analisa Pak Lurah dan tim teknis dari pemerintah, itu bisa meminimalisasi terjadi banjir, begitu ya? Jadi gini Kang Uji, jadi dikhawatirkan ke depan akan terjadi seperti ini lagi. Gitu. Saya juga sudah mewacanakan dengan Pak Kabak, Pak Sabri ya. Itu masih memungkinkan di Mesigit dan Ciurugede itu untuk dibuat tandon 2 titik gitu. Jadi untuk meminimalisir banjir di Mesigit dan Ciurulwaseh itu masih memungkinkan di keluar terowongan Cilegon Barat itu kita buatkan tandon di situ, kemudian dicegat juga di Ciurugede dibuatkan tandon juga karena masih area persawahan gitu. Oke. Itu Kang Uji. Kalau menurut analisa Pak Lurah lagi nih, itu apakah hanya akibat air dari gunung longsor atau karena pembangunan yang lain? Kayak misalkan masyarakat bilang karena JLU lah, Jalan Lingkar Utara, atau gimana tuh? Ya mungkin ada kontribusi
kontribusinya juga ya Kang Haji, walaupun sebelumnya tidak separah seperti ini gitu. Karena memang terjadi longsor di Cigebel atas itu gitu kan. Dan tanggal 27 Januari banjir pertama itu kan tidak separah yang sekarang gitu. Karena ini memang longsor di 3 titik gitu kan. Ya mungkin dari Jalu mungkin ada kontribusi juga walaupun tidak separah apabila tidak ada longsor gitu Kang Oji. Oke, terima kasih Pak Lurah. Nah Pak Lurah, saya mau tanya nih, menurut data itu bagaimana? Ada berapa kepala keluarga yang terdampak di sana? Soalnya banyak juga yang minta informasi ke BCO nih soal mereka mungkin ingin ngasih bantuan atau apa gitu kan, sehingga bingung ini mau dikirim kemana bantuannya mungkin gitu. Yang pertama, memang setelah terjadi itu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada pemerintah daerah Kota Cilegon dan dalam hal ini PMI dan Dinas BPBD yang tanggap lah gitu kan. Kita langsung bikin dapur umum di subsektor Grogol. Itu kita selamatkan warga yang waktu itu kan kita sedang berpuasa ya, menghadapi buka. Itu kita siapkan buka, di resort kita siapkan, dan itu secara 3 hari continue, Kang Oji. Dan alhamdulillah warga kami pun proaktif juga ya. Ada tiga tempat dapur umum ya untuk warga itu di Puri Cilegon Hijau, kemudian di Masigit dan di Puri Krakatau Hijau. Gitu. Dan bantuan pun alhamdulillah dari berbagai instansi atau perusahaan swasta itu terus mengalir ke kita dan kita distribusikan ke tempat-tempat yang memang cukup parah gitu. Ada pun yang terdampak memang lumayan juga nih Kang Uji, karena hampir seluruh RT itu terendam ya gitu. Baik di Puri Krakatau, di Puri Hijau, kemudian di perumahan atau di lingkungan ya, itu hampir semua terendam gitu. Ya kalau kurang lebihnya 1.300-an kakak ya, kemudian 4.000 jiwa dan 1.000 rumah tempat tinggal itu terendam tuh. 1.000 rumah tempat tinggal ya, itu yang terendam. Kurang lebih ya, kurang lebih. Kalau yang rusak rumah ada berapa sih, Pak? Kemarin kita lihat di lapangan ada yang rencananya sama warga tidak mau dipergunakan lagi, itu yang di Masigit ya, Kang Uji, yang memang langsung bertabrakan dengan air yang dari Cipinang Atas dan dari Ciurjaya itu langsung menghantam rumah itu ya gitu kan. Itu rencana tidak digunakan, itu rusak. Kemudian ada 2 titik lagi yang di Ciurgede, itu dapurnya ambruk. Itu aja paling. Oh, oke. Dapur ambruk. Tapi kalau untuk rusak total alhamdulillah tidak ada gitu. Baik, terima kasih Pak Lurah atas informasinya. Mudah-mudahan masyarakat yang menjadi korban banjir ya bersabar, kita semua harus bersabar dan mudah-mudahan segera pulih lagi. Amin. Kemudian ada solusi. Amin. Mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi banjir karena kantor kelurahan juga kena dampak ya Pak Lurah ya. Betul, kena dampak gitu, dan ini parah dari tanggal 27 Januari kemarin gitu. Oke, baik. Karena akibat bongkar itu Kang Oji yang TPD itu, jadi langsung ke sawah dan dari sawah ke kantor itu tidak menghalang gitu. Makanya begitu bandang datang langsung menghantam tembok dan pertama tembok aula itu pagar langsung roboh gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Lurah informasinya. Oke, siap Ngoji. Ya sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salah satu narasumber sudah kita hubungi, yaitu Lurah Kota Sari. Ternyata di situ, sahabat BCO, ternyata di situ ada 1.000 kepala keluarga dan semuanya terdampak. Informasi yang kami terima itu sekarang bantuannya lebih kepada alat-alat rumah tangga ya, kayak misalkan tempat tidur. Gimana sih kemarin itu kebutuhannya kira-kira yang di wilayah terdampak itu? Ya, sebelum saya tadi jawab soal kebutuhan, sedikit menjelaskan tadi soal di daerah Rawarum itu, tepatnya di Bujang Gadung, memang bukan satu kampung atau bukan satu RT, hanya beberapa rumah tadi yang karena airnya dibuang ya. Ya coba menjelaskan tadi soal yang belum surut itu. Itu. Lalu kalau soal kebutuhan kita juga sudah di asesmen itu, memang yang dibutuhkan ya seperti kebutuhan pokok keluarga begitu. Ada yang mungkin belum bisa masak, masih menumpang di saudaranya. Memang bersyukurnya banyak sanak saudara yang dekat begitu, akhirnya bisa. Cuma memang kita juga kasihan warga-warga kontrakan ini mau ke tetangga nggak enak, mau ke saudara jauh. Itu. Lalu kalau selain pokok juga memang yang dibutuhkan adalah untuk membersihkan lumpur. Oh ya, ini ya alat-alat ya. Iya, puing-puing juga kan memang, karena di daerah Cupas juga rata itu, tinggal pondasinya saja Bang. Jadi memang yang dibutuhkan juga tadi ketika kita asesmen
kebutuhan pokok itu juga yang untuk bersih-bersih, tenaga juga dibutuhkan. Oh, masih butuh tenaga di sana, Tenaga, butuh relawan. butuh relawan. Cuma memang untuk bersih-bersih, karena tadi juga ada di salah satu daerah, saya tidak bisa menyebutkan apa nama tempatnya, itu RT-nya kurang peka terhadap warganya yang terdampak. Akhirnya kan untuk membersihkan lumpur butuh tenaga. Nah maka tadi ketika ke teman-teman IMC sedikit curhat, kita kurang tenaga, maka saya bilang ke teman-teman IMC siap untuk membantu dan kapan kita harus eksekusi untuk membersihkan itu. Itulah ya kebutuhan beberapa pokok seperti yang untuk masak, untuk tidur begitu kan, yang memang banyak terendam. Lalu juga tadi masak juga ada beberapa kampung yang masih belum stabil untuk melakukan masak. Mungkin mayoritas alhamdulillah sudah bisa masak sendiri, karena memang IMC juga bersama relawan lainnya yang tadinya membuka dapur umum di Bujang Gadung, kita sudah tutup dapur umumnya karena memang sudah bisa masak begitu. Oke, sekarang gimana? Dari siapa? Dari Edi. Gimana Ed? Saya lanjutin yang tadi ya. Iya, boleh. Karena belum selesai. Memang musibah ini patut menjadi introspeksi diri ya untuk kita semua, begitu baik untuk pemerintah daerah maupun untuk masyarakat. Sehingga ke depan semoga banjir yang seperti ini tidak bisa terulang kembali begitu, dan akhirnya menjadi bencana. Satu hal bahwa upaya preventif itu lebih murah daripada penanggulangan bencana. Karena biayanya lebih mahal kalau menanggulangi bencana seperti saat ini. Artinya jika upaya-upaya preventif itu sudah dilakukan, maka saya pikir juga tidak akan seperti ini banjirnya begitu. Karena banjir ini disebabkan oleh curah hujan, dan curah hujan itu bisa diprediksi. Nanti soal curah hujan nanti kita tanya BMKG. Terusan aja terus. Ini bisa kita prediksi begitu, kapan curah hujan banyak ataupun sedikit begitu. Yang kedua itu banjir bandang ya, yang terjadi itu di Kota Cilegon ya. Itu disebabkan oleh tanggul ya, informasinya kan. Yang saya dapatkan itu tanggul di Ciora jebol gitu. Artinya apa? Kalau sampai ada tanggul yang jebol, TPT bukan tanggul. Iya, tembok penahan tanah. Tembok penahan tanah begitu kan. Artinya ada airnya juga kan, hampir mirip lah. TPT ini sepertinya memang kurang dirawat begitu. Sehingga ketika air ini banyak sehingga jebol gitu kan. Jadi gini, pernah banjir terjadi Januari. Kemudian dilakukan analisa, ketahui bahwa yang itu memang bermasalah. Akan disodet karena karena Januari, maka tidak mungkin kan menggunakan anggaran Januari, harus menggunakan anggaran perubahan. Sudah dianggarkan di anggaran perubahan, terjadi banjirnya masih triwulan pertama gitu maksudnya. Iya. Artinya kan memang upayanya sudah ada. Hampir ada lah. Karena memang kan belum dilakukan begitu. Nah, ini kan bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga begitu. Kemudian juga karena bukan fokus kita kan bukan hanya di banjir bandang begitu. Ada banjir-banjir di daerah lain yang memang terus berulang. Nah, yang jelas bahwa ada drainase di situ yang memang kapasitasnya itu menurun. Nah, entah ini disebabkan oleh lumpur, endapan lumpur. Ya, Kemudian yang kedua bisa sampah. Nah kan, atau memang ada bangunan yang kemudian mengurangi kapasitas drainase tersebut untuk air. Nah, maka di mana letaknya pemerintah di sini begitu? Maka pemerintah itu harus memberikan sosialisasi ke masyarakat. Bahwa yang pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat di Kota Cilegon ini bisa bersama-sama untuk membersihkan drainase. Bahkan itu pun saat musim kemarau begitu. Karena hujan itu kan bisa datang kapanpun. Yang kedua itu menerapkan hidup sehat. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena tumpukan sampah itu bukan hanya menyebabkan banjir, tapi juga sarang nyamuk dan lain sebagainya. Jadi di situ. Kalau kita sih menilainya bahwa harapannya itu lebih kepada upaya preventif ke depan. Upaya pencegahan yang kemudian dilakukan, dan ini serius. Karena banjir di Kota Cilegon ini bukan pertama gitu. Kalau pertama kan memang ya kita agak kaget.
Tapi karena memang ini sering gitu, artinya dari tahun ke tahun kok semakin besar. Jadi ini bukan masalah pertama atau ini bertambah. Iya, bertambah maksudnya. Kita lagi bicara soal Kecamatan Grogol gitu ya. Ya udah 2 kali terjadi banjir dan sekarang terjadinya sangat parah. Analisanya adalah masyarakat bilang itu karena JLU gitu kan. Ada lagi yang bilang di atas itu ada pertambangan gitu kan. Ada yang bilang karena memang di bawahnya tadi itu resapan airnya udah diuruk, sungainya udah dangkal, kemudian di laut juga direklamasi. Nah itu. Gitu. Ya itu kan subjektif gitu. Artinya kita kan memang Itu subjektif. Bagi saya selagi tidak ada secara diukur secara ilmiah itu. Tapi itu persoalan kan pengurugan subjektif. itu objektif karena saya Semuanya by data. objektif. Karena saya by data. Iya, maksudnya gini. Jadi Semua- saya menangkap yang disampaikan. Iya, oke oleh Pak. Pak itu. Semuanya yang kita sampaikan itu objektif. Yang pertama ada longsor di perbukitan. Kemudian yang kedua ada JLU. Ini analisa tentang penyebab ya. Ada longsor. Kemudian ada JLU. Kemudian air turun ke bawah, resapan air sudah diuruk sama yang tadi itu ya, Iya. yang di Rawa Arum. Kemudian ketika lari ke laut semakin sempit karena sudah direklamasi. Itu Iya. maksudnya. Itu gambaran objektif. Objektif yang- itu sendiri. Enggak, maksud saya begini, kalau penyebabnya gitu loh, sebabnya di mana ini kan yang perlu diteliti begitu. Kalau memang ada JLU, ada namanya direklamasi dan itu memang objektif. Tetapi apakah memang benar bahwa JLU ini menyebabkan banjir? Nah ini kan yang perlu diinvestigasi begitu. Dan oleh pakar tentu. Kalau saya kan bukan ahlinya, saya Yeah. ilmu manajemen bukan ilmu teknik sipil juga bukan gitu loh. Nah ini kan kalau memang kita kalau setiap Enggak, ini ada yang menyampaikan bahwa JLU menjadi salah satu penyebab. Ternyata kan penyebabnya tidak hanya JLU gitu. Banyak banyak Pasti kan faktor. banyak. JLU Makanya- ada salah satu bagian. Makanya nanti kita tanya nih narasumber berikutnya namanya Haji Nasir karena dia pernah nulis tahun 2014 ketika Grogol itu belum banjir. 2019 ketika Grogol belum banjir. Dia bilang 2020 ini bisa banjir. Karena saya baca sendiri di Nasional Indonesia kalau nggak salah yang di Tempo itu tuh yang kayak Kompasiana gitu ya. Itu bacanya saya udah lama gitu. Terjadi banjir Januari dan sekarang sudah jadi banjir lagi. Makanya nanti kita telepon. Oke, sebentar kita coba telepon Pak Denny nih, Lurah Gerem. Aji, Lurah Gerem apa sudah gimana? Dikonfirmasi sudah siap belum? Dikonfirmasi sudah siap. Aktif nggak coba? Kalau misalkan Lurah Gerem belum bisa dihubungi, ini masih kondisinya masih memanggil, kita berarti ke BMKG dulu nih. BMKG Pak Tarjono. Oke, Pak Tarjono. Pak Tarjono ini adalah kasih informasi dan data ya. Kasih informasi dan data BMKG Kota Cilegon. Kita coba hubungi beliau. Ya, ini dari komentarnya banyak nih. Seru-seru. Iya, komentarnya banyak. Tapi kita tampung dulu gitu. Kita tampung dulu. Oke, ini sudah nyambung. Assalamualaikum Pak Tarjono. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih. Terima kasih Pak sudah menerima dan bisa diskusi di Radiogram BCO, di podcast Radiogram BCO. Pak, Bapak sebagai Kepala Seksi Informasi dan Data BMKG kan Pak ya? Yang betul seksi data dan informasi. Oh, kebalik. Iya. Oke. Pak, mohon informasi nih Pak. Mohon informasi tanggal 4 Mei itu kan terjadi banjir di Kota Cilegon yang cukup besar lah, terutama di wilayah Grogol ya. Terus besoknya saya pernah bacakan soal analisa hujan misalnya, analisa cuaca bahwa di Purwakarta hujan ringan, kemudian di Merak malah nggak hujan, kemudian di daerah lain ada hujan ringan lagi gitu. Nah, pada saat tanggal 4 atau malam tanggal 4 gitu ya tepatnya, itu kondisi cuaca seperti apa sih Pak? Iya, baik. Sebelumnya mungkin dari pada saat ini bahwa kita dalam masa peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Okay. Karakteristiknya adalah cuacanya biasanya ekstrim. Ketika hujan juga hujan lebat disertai angin kencang dan bahkan disertai petir. Bahkan yang ekstrimnya lagi mungkin bisa sampai terjadi hujan es seperti itu.
kemudian gelombang juga bisa tinggi gitu. Nah, untuk yang kejadian tanggal 4 itu BMKG telah merilis peringatan dini di tanggal 27 bahwa perlu ada waspada seperti itu, terjadi potensi hujan lebat dari tanggal 27 April hingga tanggal 3 Mei. Nah, di wilayah Banten itu perlu waspadanya dari tanggal 1 hingga tanggal 3 Mei. Nah, kemudian juga selain tadi masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, kebetulan juga di posisi barat dayanya Banten terjadi tekanan rendah atau low pressure yang dipantau dari beberapa hari sebelumnya itu memang terus menurun dari 1008 menjadi 1007 seperti itu, dan itu cukup menyumbang potensi terjadinya hujan lebat di sekitar wilayah Banten. Oke. Kalau kondisi hujan lebatnya, debit airnya bisa dihitung nggak itu, Pak? Iya, kami BMKG ada alat terpasang di Pelabuhan Ciwandan dan di Dermaga 2 Merak, yaitu AWS Automatic Weather Station, dan satu lagi ada pos hujan di depan kantor kecamatan Pulau Merak. Untuk di tanggal 4 tercatat di AWS Merak itu tercatat 51 mm untuk 24 jam pengamatan seperti itu. Artinya? Sedangkan yang di Kecamatan Pulau Merak itu tercatat 25 mm. Artinya apa itu, Pak? Terjemahnya? Oh iya, artinya 51 mm itu selama 24 jam sudah dalam kategori hujan lebat, dalam kategori ekstrim, cuaca ekstrim. Ya. Berarti pada tanggal 3 dan tanggal 4 itu kondisi cuacanya ekstrim, Pak ya? Tanggal 4-nya. Jadi Okay. tanggal 3 itu kan yang tadi prediksi BMKG tanggal 1 hingga tanggal 3 itu Banten termasuk wilayah yang akan terdampak di cuaca kurang bersahabat seperti itu ya. Nah, itu kan jadi dari tanggal 1 itu memang udah mulai kurang bersahabat. Ternyata di Bantennya kumulatifnya mungkin di tanggal 4-nya tersebut. Oke. Pak Tarjono, apa ada yang mau disampaikan lagi, Pak, terkait cuaca? Iya, jadi memang tadi di awal sudah disampaikan bahwa kita di Provinsi Banten ini mulai bulan Mei ini hingga Agustus itu sudah mulai masuk musim kemarau seperti itu. Nah, di bulan Mei dasarin ketiga hingga Juni dasaran pertama itu Cilegon sudah mulai masuk musim kemarau. Biasanya di masa transisi itu yaitu tadi yang saya sebutkan di awal, biasanya kalau hujan pun hujannya cukup ekstrim, kemudian gelombangnya juga cukup lumayan tinggi. Kalaupun ada hujan, biasanya hujan lebat disertai angin kencang, bahkan yang terekstrim adalah sampai hujan es. Memang fenomena itu memang biasa terjadi ketika peralihan musim, baik sebaliknya juga dari musim kemarau ke musim penghujan. Oke, Pak. Kalau soal longsor, bisa menyimpulkan nggak BMKG? Itu tadi yang saya sebutkan, kami BMKG punya alat terpasang di Pelabuhan Ciwandan, di Dermaga 2 Merak, dan di Kecamatan Pulau Merak. Jadi di titik-titik tersebut yang tinggi di Pulau Merak ya, di Pulau Merak, di Dermaga 2 51 mm. Nah, saya juga tidak tahu topografi Cilegon seperti apa, cuma pernah ada yang bilang kalau topografi Cilegon itu hampir mirip dengan topografi Bandung. Jadi dikelilingi oleh dataran tinggi. Ya, perbukitan. Kota Cilegonnya di tengah-tengah, jadi di lembah seperti itu. Ya, betul. Nah, yang mungkin terjadi adalah di dataran-dataran tinggi di sekitar kota Cilegon yang terjadi hujan deras. Nah, di sana memang kami BMKG tidak atau belum memasang penakar hujan, jadi kami tidak bisa memberikan data yang pastinya seperti apa. Oke, Pak Tarjono, terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Jangan bosan-bosan, Pak, kami minta informasi karena semua yang kami tanya itu adalah untuk kepentingan masyarakat, Pak. Siap, pastinya kami
BMKG siap memberikan klarifikasi informasi 24 jam. Oke. Kalaupun misalkan saya tidak bisa hubungi, mungkin bisa telepon ke kantor 0254 200 185 24 jam. Oke, baik. Atau di Instagramnya ada ya Pak ya? Boleh ada ya, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Terima kasih. Ya, sekarang lagi live Pak di Facebook BCO Berita Cilegon Online. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kondisi kalau kita tadi sama-sama nyimak ya, kondisinya memang lagi ekstrim hujannya. Ekstrim. Ya, lagi ekstrim. Gimana nih? Coba silakan menyampaikan pendapat siapa dulu, Edi atau Rizky? Kayaknya Rizky deh. Oh, yang kelihatannya pengen dari tadi. Siap. Kayaknya enggak juga sih. Dan kalau Gimana? ketua ID yang sudah perintahin bingung juga ya kan. Oke. Gini. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Lurah Kota Sari, lalu dari BMKG, dan saya juga melihat banyak komenan di Facebook persoalan narasumber yang berkompeten mungkin, atau memang tadi Ketua Edi bukan dari mahasiswa geografi atau apapun, saya bukan mahasiswa yang coba lebih mendalam itu. Tapi dalam hal ini juga kita sudah melakukan advokasi, asesmen, dan terjun ke lapangan gitu. Meskipun memang kita bukan Kita undang itu kan karena itu. Iya. Jadi itu makanya kan kita juga punya data, data yang kita sampaikan data, dan kita juga terjun ke masyarakat. Kemarin juga bukan hanya asesmen, kita juga ikut membantu meskipun memang tidak full, tapi kan meringankan sedikit. Memang dari beberapa daerah itu juga asesmen tadi juga masih ada memang kampung yang memang masih membutuhkan sebetulnya untuk bantu dia berbuka puasa, sahur, karena memang belum stabil untuk melakukan masak gitu. Cuman memang mayoritas kampung-kampung lainnya tadi hanya di tataran bagaimana untuk membantu membersihkan lumpur, rumah-rumah. Kita juga IMC ikut terlibat aktif di situ bersama relawan lain, dan memang yang lainnya yang kita coba cari solusi sebelum bukan ke banjir dulu ya, solusi bagaimana meringankan beban ini juga. Pemerintah harus cepat datang ataupun coba memberi moral minimal. Jadi bantuan pemerintahnya dulu. mana gitu? Nah, ketika masyarakat bahu membantu, bantuan pemerintahnya mana gitu? Bantuan pemerintahnya mana? Lalu gitu. Dan ini fakta, mungkin bisa dikonfirmasi kalau teman-teman penyimak BCO, di salah satu relawan membuka dapur umum, mungkin ya ada miskomunikasi atau belum konfirmasi ke lurahnya merasa tidak dihargai atau merasa tersinggung nggak, itu dibongkar. Tidak merasa dilibatkan. Iya, seharusnya kan ya lurah dulu dong. Giliran sudah ada orang lainnya itu malah kesinggung. Berarti kan ini juga peran pemerintah yang harus. Itu kan soal persepsi, perlu dikomparasi lah. Nah, itu. Nah, di daerah-daerah yang tadi beberapa rumah yang hancur itu minimal ada dukungan moral dari pemerintah sekitar kan. Depan juga pemerintah harus coba bagaimana solusi ini. Karena memang kan dampak ini juga efek domino dari pembangunan ataupun industri juga. Minimal ya industri-industri yang ada di wilayah Kecamatan Grogol juga mau dan sudi kiranya untuk membantu korban bencana banjir yang ada di Kecamatan Grogol. Kita coba telepon Pak Denny Lurah Gerem. Kalau Kang Edi belum mau menyampaikan pendapat, kita telepon dulu. Ya, telepon dulu ya. Oh, ini udah nyambung. Assalamualaikum Pak Lurah, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Iya, saya Faujal Bara atau Oji lah ya, dari Berita Cilegon Online, dan sekarang lagi live di Facebook Pak Lurah. Baik. Pak, kurang terdengar ya, Kang Oji ya? Kenapa? Suara kurang terdengar. Suaranya kurang terdengar. Oke. Baik Pak Lurah, sudah mulai terdengar? Ya. Ya. Oke, baik.
Pak Lurah, Gerem ini kan termasuk yang terdampak banjir yang cukup parah ya, terutama ada terjadi longsor itu di Gerem Kagungan. Bahkan kan tidak hanya di Gerem Kagungan saja ya, kondisi banjir itu terjadi di wilayah Gerem. Sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak di Gerem itu? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas simpati dan perhatian dari masyarakat secara luas terkait dengan musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kelurahan Gerem. Dapat kami sampaikan bahwa untuk wilayah Kelurahan Gerem memang banyak beberapa lingkungan yang terdampak akibat banjir dan tanah longsor ini, dan terutama sekali yang paling terparah adalah di wilayah Kagungan RW 06 di Kelurahan Gerem, karena di Kagungan ini selain dari banjir juga rumah-rumah warga kami diterjang dengan material longsor yang diakibatkan oleh longsoran dari perbukitan di sekitarnya. Oke Pak Lurah, sebentar Pak Lurah. Saya tanya longsor dulu ya Pak Lurah ya, nanti ke yang lain. Baik. Pak, longsor terjadi di Gerem Kagungan. Gerem Kagungan itu berarti berada di wilayah perbukitan ya Pak Lurah ya? Iya, di bawah perbukitan, Kang Maji. Nah, pertanyaan keduanya, apakah di atas gunung itu ada semacam operasional galian atau apa gitu sehingga mengakibatkan longsor, atau karena apa? Mungkin analisa Pak Lurah di lapangan sudah bisa menjawab. Pertama mungkin hasil analisa yang sudah saya lakukan di lapangan adalah penyebab banjir dan tanah longsor di Kelurahan Gerem khususnya di lingkungan Kagungan tersebut. Yang pertama adalah kurangnya tanaman keras ya. Jadi di sekitar perbukitan di sekitar Kagungan itu memang saya pantau sudah berkurang tanaman keras, sehingga memang fungsi penyerapan air, fungsi pengikat tanahnya juga sudah berkurang. Apa berubah? Ya. Apa berubah Pak? Jadi tanaman sayur mungkin nggak? Oh ya. Jadi kalau menurut saya dengan kondisi lereng-lereng bukit seperti itu memang harus lebih banyak lagi tanaman keras, Kang Waji. Oke. Dan kedua mungkin dimungkinkan dengan kondisi tanah yang juga jenuh ya akibat beberapa waktu yang lalu memang Kelurahan Gerem kan sudah kena musibah kekeringan juga dalam waktu yang sangat panjang. Oh, panas ya? Iya, sehingga begitu sekarang hujan dengan intensitas yang sangat besar, maka kondisi tanah juga tidak stabil dan terjadi tanah longsor tersebut. Yang ketiga, menurut analisa saya adalah bahwa dengan kondisi Kelurahan Gerem itu yang di lereng-lereng perbukitan, sepemantauan kami di lapangan memang masih minim sekali infrastruktur berupa tembok penahan tanah. Gitu. Dan yang keempat, khusus untuk wilayah banjir di daerah Gerem Raya dan sekitarnya, nah ini kan di daerah hilir ya dari wilayah Kelurahan Gerem, ini terutama adalah memang kurang berfungsinya infrastruktur berupa saluran-saluran air dan gorong-gorong dengan baik gitu kan. Jadi sehingga kurang bisa mengalirkan air dengan baik sampai dengan ke muaranya ke laut. Gitu Kang Oji mungkin bisa saya sampaikan. Oke. Pak Lurah, kalau di perbukitan situ ada galian nggak sih Pak Lurah? Kalau di wilayah Gerem khususnya di atas ini memang tidak ada kegiatan galian C yang Oji. Yang terjadi banjir kemarin ya. Mungkin kalau di wilayah yang lain seperti di Sumberwuluh itu ada galian C. Tapi kalau yang terjadi musibah tanah longsor kemarin ini tidak ada galian C yang Oji. Yang tanggal 4 ini nggak ada galian C ya? Tidak ada. Jadi murni karena hujan intensitas tinggi, ekstrim tadi kalau dari kata BMKG. Kondisi alam, Kang Oji. Oke, karena pohonnya yang sedikit, yang pohon kerasnya, dan terjadi kejenuhan tanah, retak-retak tanah, kemudian terjadi kena hujan dan longsor. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Kang Oji. Kalau kondisi yang warga yang terdampak seperti apa ini Pak Lurah? Ada berapa ini yang kena dampak? Ya, terima kasih dapat kami sampaikan untuk warga yang terdampak dari kejadian banjir dan tanah longsor pada tanggal 4 kemarin itu kurang lebih ada 750 kepala keluarga dengan kondisi 50 rumah itu rusak berat maupun rusak ringan. Rusak berat
sampai dengan habis 100% itu ada satu rumah, dan selebihnya memang ada bagian-bagian dari rumah-rumah tersebut, ruangannya yang memang sudah tersapu oleh banjir dan juga tertimbun oleh tanah longsor. Di samping itu juga ada beberapa kendaraan juga yang memang menjadi korban. Terlebih lagi adalah harta benda yang memang sudah agak sulit untuk menghitungnya, Kang Waji. Terus bagaimana sekarang kondisinya? Saat ini kondisi di Kelurahan Gerem kami masih berupaya untuk melakukan evakuasi, baik evakuasi material longsor yang menimbun ya rumah-rumah warga di lingkungan Kagungan, juga kami masih evakuasi lumpur-lumpur baik yang di jalanan, di rumah-rumah warga, di sarana-sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Itu Kang Waji. Apa dibutuhkan relawan atau gimana? Alhamdulillah kami sangat berterima kasih ya Kang Waji, memang relawan ini sangat luar biasa, baik yang melalui kelurahan maupun yang datang langsung ke lokasi, yang membawa bantuan, yang membantu dengan tenaga. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih Kang Waji. Tapi memang kondisi tanah longsor di Kagungan ini memang cukup berat ya. Material longsornya juga cukup banyak. Kami dari mulai kejadian banjir dan tanah longsor pada tanggal 4 kemarin itu, alhamdulillah kita sudah menurunkan 2 unit kendaraan ekskavator di lokasi di Kagungan, dan sampai saat ini memang masih dalam progres ya, masih dalam pelaksanaan pekerjaan. Ekskavator mungkin dari ya terus halo, ya. terus Pak Ya, terhitung mungkin sudah 6 hari ke sini memang masih belum terlihat hasil dari pekerjaannya karena diakibatkan dengan material longsor yang memang terlalu banyak. Itu material longsor yang memang menutupi badan kali, sehingga kalau ini tidak segera kita evakuasi, kita sangat khawatir ketika nanti turun hujan dengan intensitas yang cukup besar, ini sudah tidak ada lagi tempat untuk mengalirkan air karena kali ini sudah tertutup dengan material longsor. Itu Kang Waji. Jadi yang kami khawatirkan ketika nanti akan turun hujan lagi, air ini akan masuk ke rumah-rumah warga. Pak, kalau ekskavator itu dari bantuan pemerintah atau dari bantuan pihak lain atau dari Pak Lurah sendiri? Ekskavator itu memang saat ini sementara kita masih dari donasi dari relawan-relawan Kang Waji. Dari relawan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas PU kemarin, dan memang PU pun juga mungkin kami sangat memaklumi karena memang banjir ini hampir di beberapa wilayah di kota Cilegon. Mungkin ada keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas PU, jadi kami sangat memaklumi. Kalau bantuan pemerintah, Pak Lurah, kalau bantuan pemerintah sejauh ini dari bahan makanan, kemudian dari apa sih yang sudah dibantu? Bantuan yang sudah turun dari pemerintah, apa? Aduh, suaranya putus-putus, Kang Haji. Mohon bisa diperjelas, Kang Haji. Bantuan dari pemerintah, apa yang sudah dibantu oleh pemerintah untuk masyarakat? Bantuan dari pemerintah kepada masyarakat? Iya, kaitan banjir ini. Untuk saat ini bantuan yang diberikan pemerintah itu terutama dari Dinas Lingkungan Hidup ya, yang kami pantau di lapangan, itu adalah untuk mengevakuasi material-material longsor baik lumpur yang merendam rumah-rumah warga dan fasilitas umum, juga untuk mengangkut sampah-sampah puing-puing yang diakibatkan dari longsor tadi, yang Waji. Ya. Pak Lurah, apa ada yang mau disampaikan lagi? Baik, mungkin kami ingin menyampaikan terkait dengan pantauan kami di lapangan ya. Kami harapkan ke depan mungkin untuk mengantisipasi supaya banjir ini juga mudah-mudahan bisa diminimalisir untuk tidak terulang kembali. Yang pertama, kami mengharapkan adanya reboisasi ataupun hijauan di lereng-lereng bukit di sekitar wilayah Kelurahan Gerem, yang memang kalau menurut pantauan saya sekarang ini sudah sangat berkurang tanaman besar ya, tanaman kerasnya gitu. Yang kedua, dalam hal pemanfaatan lahan pertanian milik masyarakat, Kang Waji, kami minta ini dilakukan kajian dan pemetaan kira-kira di wilayah-wilayah mana yang memungkinkan untuk dijadikan kawasan ladang gitu kan, dan wilayah-wilayah mana yang memang itu harus berupa tanaman keras atau perkebunan gitu Kang Waji. Gitu ya. Kemudian yang
ketiga, khusus tanah milik perhutani ini harapan kami sih ini disterilkan untuk penghijauan secara murni gitu. Jadi tidak boleh lagi nanti ada lahan perhutani yang dimanfaatkan untuk ladang atau untuk apa gitu Kang Oji. Saya harapkan lahan perhutani ini memang khusus disterilkan untuk penghijauan tanaman-tanaman keras. Berarti sejauh ini ada ya Pak untuk kayak misalkan nanam sayur atau apa gitu ya? Halo? Iya, sejauh ini berarti ada. Sebelumnya ada yang menanam sayur atau apa gitu di wilayah sana? Belum. Cuman kemarin itu ada salah satu lembaga yang datang ke kelurahan itu membahas atau membicarakan terkait izin dari perhutani untuk pemanfaatan lahan kepada para petani gitu loh, lahan perhutani. Jadi harapan saya ini sih tidak sampai terjadi ya. Karena harapan saya lahan perhutani adalah untuk penghijauan, untuk menanam tanaman-tanaman keras gitu. Oke, baik Pak Lurah. Pak Lurah, terima kasih banyak ini atas informasinya. Ya. Mungkin ini ke depan ya, mudah-mudahan ini dari sisi infrastruktur di Kelurahan Gerem ya. Karena Kelurahan Gerem ini adalah daerahnya daerah perbukitan. Mungkin harapan kami ini pembangunan TPT lebih serius di Kelurahan Gerem, Kang Haji. Kalau DPWK emang nggak cukup Pak Lurah gimana? Kalau DPWK kan kita dibatasi, Kang Haji. Kita ada kalau di bawah, di atas 3 meter tuh kewenangannya udah kewenangan pemerintah, Kang Haji. Oh, pemerintah daerah. Pemerintah daerah, dalam hal ini PU. Mau minta sendiri atau saya mintain ke wali kota, Pak? Kecil yang bisa kita kerjakan seperti TPT saluran air gitu, dan TPT yang mungkin volumenya di bawah dari 3 meter. Pak Lurah mau minta sendiri atau kami mintain ke wali kota lah? Oke, baik Pak Lurah, terima kasih atas informasinya. Tadi Bapak sudah menyampaikan begitu jelas gitu ya, begitu komplit gitu. Ya, terima kasih Kang Haji atas waktunya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kang Edi, mau didorong seperti apa nih? Pemerintah ini harusnya gimana coba? Ya, jadi kan tadi sudah mendengarkan gitu dari pihak lurah Gerem di sana sudah bahkan sudah membicarakan hal itu. Memang ini perlu apa ya namanya pengawasan dari mulai tingkat pemerintahan yang paling kecil, bahkan mungkin sampai RT begitu kan untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini. Kalau jika saja misalnya upaya ini sudah dilakukan bahkan 1 tahun yang lalu misalnya sudah menanam pohon tanaman yang besar yang bisa mengikat tanah, nah itu mungkin tidak terjadi mungkin ya, ya. Tapi kan kita sudah berupaya begitu. Tapi karena mahasiswa bisa bantu nggak untuk itu? Untuk menanam, bantu reboisasi, bantu menanamnya sih bisa gitu kan. Cuma untuk pengadaan pohonnya ini yang ada lah banyak kayak misalkan sumber daya kita yang kurang gitu. Banyak perusahaan-perusahaan mungkin yang bisa diajak. Untuk tenaga kita sangat siap. Nah, maksudnya tenaga kita sangat siap, lebih dari sangat siap kalau ada mungkin itu. Ya, itu. Siap. Ya ini sebuah challenge ya atau sebuah tantangan bagi pemerintah kemudian pihak industri untuk pengadaan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah Gerem tadi, Pak Denny, bahwa di sana itu kendalanya itu adalah tadi itu tidak ada atau kurangnya tanaman keras gitu ya sehingga terjadi longsor. Kalau misalkan masih sama seperti ini ya ke depan ada hujan ya bisa longsor lagi gitu. Sebetulnya bisa sih menanam sendiri misalkan ya contoh begitu pemerintah daerah misalnya ataupun tidak punya anggaran. Nah masyarakat itu bisa menanam sendiri dengan cara mencangkok tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Iya. Gitu hampir 3 bulan proses pencangkokan itu. Oke. Nah itu. Dan masyarakat juga jangan menanam kacang di situ. Itu bisa. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi kan itu. Coba mungkin Pak Lurah nggak menyebutkan aja gitu. Ketika ditanya Pak Lurah nggak berkenan untuk menyebutkannya. Oke, kita coba cari narasumber selanjutnya ini. Ini narasumber terakhir. Narasumber terakhir mudah-mudahan bisa bersambung nih dengan namanya Haji Nasir yang pernah menulis sebuah analisa pada tahun 2019 bulan April bahwa di Kota Cilegon terutama di wilayah Grogol bisa terjadi banjir bandang. Aktivis senior. Oke, baik. Ini sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Nasir. Waalaikumsalam. Ya. Bisa terdengar jelas suara saya? Iya, Pak. Oke, jangan panggil Pak lah. Saya nggak enak nih sama senior.
Kang Haji Nasir, saya pernah baca tulisan Kang Haji Nasir kaitan dengan analisa atau prediksi bahwa akan terjadi banjir besar di kota Cilegon itu dengan melihat tanda-tanda, misalkan tanda-tanda hasil buatan manusia tentunya ya, akan terjadi banjir besar di kota Cilegon sekitar tahun 2020. Dan tulisan itu pernah saya baca bulan April tahun 2019. Belum lama ini sih waktu banjir di Rangkas itu termasuk juga ada di Cilegon tahun ada akhir tahun lah kalau nggak salah. Oh, akhir tahun ya. Oke. Gimana Pak secara spesifik Bapak menyebutkan wilayah utara yang terjadi banjir? Seperti apa sih sebenarnya gambarannya? Ya, dalam konteks banjir ini sebetulnya Pak, saya bicara soal analisa kewilayahan ya. Ya, analisa wilayah ya. Analisa wilayah karena punya karakteristik masing-masing. Tetapi inti dasarnya akan terjadi banjir di Cilegon ini karena persoalan resapan air. Resapan air di mana di semua lini area itu resapan air sudah mulai berkurang. Oke. Untuk daerah-daerah, ya seperti itu kan. Di mana misalnya di hulu ada pembangunan lute, dan itu resapan air yang merupakan resapan alami, sehingga air yang datang ke itu bisa diresap dulu di situ. Tapi sekarang persoalannya dengan adanya pengurukan lute itu kan akan berdampak karena resapannya sudah tidak ada. Pengurugan yang di mana Pak? Atau yang reklamasinya atau pengurugan akibat tanah yang dari lote diambil ke satu wilayah kayak misalkan di Rawa Arum kalau menurut teman-teman mahasiswa? Ya sebetulnya kalau resapan di kalau pengambilan di Rawa Arum itu kan bukan persoalan apa namanya banjirnya, tetapi persoalan akibat dari pengambilan tanah-tanah yang dari Rawa Arum. Bukan Rawa Arum lah itu, Rawa Arum saya kira nggak ada lah. Karena itu kan hanya sedikit saja pengaruhnya, tetapi inti dasarnya adalah karena memang resapan air sudah tidak ada, yang di gunung juga resapan air sudah tidak ada karena diambil, dieksploitasi kan gitu. Ada eksploitasi Pak di gunung, di mana itu Pak? Ya itu yang dulu di Grogol itu. Ada penambangan? Apa namanya? Kota Sari kalau nggak salah ya, masuknya itu. Ada penambangan atau apa? Palem Hill. Yang di Palem Hill itu. Dan itu kan termasuk daerah resapan di gunung. Gitu. Ada penambangan Pak di situ ya? Ya dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada Pak. Ya kan penambangan itu bukan penambangan untuk pengurukan. Kalau itu bukan untuk lote Pak, itu posko dulu. Kalau itu posko. Intinya untuk korporat ya semuanya ini? Iya, untuk korporat. Kalau masyarakat dalam konteks ke penambangan nggak ada lah. Kalau misalnya Bapak pernah menyebutkan kaitan dengan drainase jalan nasional. Itu seperti apa memang analisanya? Kalau drainase jalan nasional itu saya tidak mengatakan dalam konteks banjir ya, tetapi menggenang saja. Menggenang saja, air itu menggenangi jalan gitu. Tetapi tidak kebanjiran dalam konteks air bah, ya kan? Sekarang misalnya begini Pak, jalan dibangun, drainase dibangun. Setelah drainase dibangun, ditinggalkan tanpa ada pemeliharaan, semua mampet kan? Gitu, otomatis alur air yang di sisi jalan itu kan tidak ada, sehingga air banyak menggenangi jalan, dan ini berdampak kepada penduduk, ada yang ke rumah dan lain sebagainya. Itu yang konteks-konteks dalam tetapi yang paling inti adalah bagaimana Cilegon ini sampai bisa terjadi seperti ini karena persoalan resapan yang sudah berkurang. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, karena memang alamnya sudah seperti ini. Tua sudah mulai jadi rumah, gitu. Tandon-tandon alamiah sudah jadi pabrik, gitu. Kemudian gunung-gunung sudah mulai gundul. Nah ini kan seperti yang sekarang ini Pak, yang di Gerem nih misalnya ini. Ini persoalannya persoalan karena gunung sudah
tidak ada lagi pohon-pohon besar. Sehingga terjadilah air bah dari gunung menerjang kampung-kampungan itu. Kampung ya. Perkampungan bukan kampung-kampungan. Kampung-kampungan itu di Kelurahan Gerem itu. Oke. Kalau menurut Pak Haji Nasir nih solusinya ada nggak sih? Ya soal perencanaan saja Pak. Kita ini solusinya jadi apa namanya ya? Jadi persoalan regulasi juga. Karena apa? Soal penambangan, Pemda Cilegon tidak punya wewenang apa-apa karena ada di provinsi kan gitu. Halo? Ya, halo. Terus Pak? Iya. Nah, kemudian juga harus ada kesadaran dari masyarakat lah. Ini yang penting, kesadaran dari masyarakat. Karena apa? Terkait dengan aliran-aliran sungai juga sudah mulai menyempit gitu. Pak, kaitan dengan regulasi itu bagaimana analisa Bapak kaitan dengan apa yang Bapak pelajari kaitan dengan regulasi, sinkronisasi regulasi ya antara misalkan pemerintah pusat yang punya jalan nasional kemudian dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Ini harus ada saling kerjasama antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Sekarang misalnya begini Pak, izin penambangan itu adanya di pusat dalam konteks provinsi ya, dialihkan ke provinsi. Nah, pengawasan kemudian regulasi tentang izinnya itu bukan ada di Pemkot Cilegon, sementara lokasi ada di Cilegon. Nggak mungkin lah provinsi mengawasi sedemikian luas wilayah penambangan di seluruh kabupaten kota seprovinsi ini diawasi oleh pihak provinsi. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak penambangan liar, ya kan? Kemudian banyak penambang yang dalam konteks pengawasannya kurang sehingga membabi buta. Ya peristiwa meninggalnya satu anak di Ciwanda di mana itu kemarin itu? Di daerah Cibeber apa di mana itu yang kemarin meninggal itu? Di Temugiring Ciwandan. Iya di Ciwanda itu kan dalam konteks pengawasan setelah tambang selesai tidak direlokasi, akhirnya ya terjadi seperti itu, terjadilah kubangan-kubangan di tepian dan ini juga berpotensi menimbulkan banjir juga. Oke, baik Pak Haji, ada lagi yang mau disampaikan? Ya kita minta berharap lah, artinya persoalan banjir ini bukan hanya persoalan dalam konteks regulasi, bukan persoalan pemerintah daerah saja, tetapi pemerintah pusat. Karena apa? Aliran-aliran sungai yang ada di Cilegon ini pertama sudah mulai dangkal, menyempit, dan ini harus diperlukan TPT misalnya ya. Untuk anggaran TPT ini, pemerintah daerah itu anggarannya terbatas, maka harus turun tangan Kementerian PUPR untuk datang ke daerah-daerah. Gitu. Nah, kemarin ini alhamdulillah mudah-mudahan saja ini bisa terlaksana Pak. Setelah saya share di YouTube kemarin itu tentang banjir Gerem ini, saya didatangi oleh Kementerian PUPR. Saya bawalah untuk memeriksa aliran sungai Kali Gerem ini. Saya usulkan supaya ini ditangani oleh kementerian karena pemerintah daerah mungkin anggarannya terbatas. Gitu. Jadi harus ada pola kerjasama penanganan masalah pembangunan yang berwawasan lingkungan ini. Gitu. Oke, baik Pak Haji. Terima kasih atas informasinya. Saya apresiasi lah tentang bagaimana mahasiswa bisa berpendapat tentang banjir ini. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu sudah narasumber di luar udah selesai semua nih. Meskipun nih ada nih sebenarnya ada salah satu narasumber yang tadi disebut-sebutkan sama Lurah Kotasari sama yang lain. Namanya Pak Sabri Mahyudin. Pak Sabri Mahyudin ini sedang nonton kita. Hanya saja untuk sesi yang pertama ini kita bagi nanti sesi. Biarkan kita yang bicara, masyarakat setelah itu kita coba undang. Pemerintah mau nggak sih ngomong gitu. Setelah ini ada sesi kedua,
apa jawaban pemerintah terhadap analisa kita. Oke, siap. Gitu. Nanti kita undang termasuk Pak Sabri Mahyudin, dia juga komentar di sini, beliau juga komentar, pelajari dulu pola aliran skala makro kota katanya, baru dipetakan permasalahan tiap wilayah dan solusinya, Om Oji katanya. Nah, artinya gatal juga tuh pengen menjelaskan mungkin ya. Nanti mudah-mudahan di sesi kedua kita akan coba buka lagi, kita undang beliau dari pemerintah. Karena kan saya sih setengah sengaja nggak undang pemerintah. Karena sebab di samping susah dihubungi, apalagi di tengah COVID seperti ini, alasannya semuanya COVID, atau karena takut salah ngomong gitu, ditegur sama Pak Wali Kota. Kalau kita kan bebas-bebas aja. Kalau kita bebas-bebas aja. Merdeka. Kita kan publik ya. Tapi walau bagaimanapun, kami dari BCO perlulah untuk meminta pendapat serius daripada pemerintah. Apa sih yang akan mereka lakukan? Jangan sampai mereka sebenarnya punya rencana-rencana baik untuk mengatasi banjir ini, tapi masyarakat tidak tahu karena mereka tidak mau menjelaskan. Ketika masyarakat tidak tahu karena mereka tidak mau menjelaskan, yang kemudian masyarakat menyimpulkan pemerintah nggak ada kerjanya gitu. Sepakat? Sepakat. Oke, closing statement dari siapa dulu? Ketua Edi. Ketua Edi, silakan. Harapannya besar bahwa pasca ini ya Bang Oji ya. Iya. Artinya memang pemerintah ini bisa, khususnya pemerintah daerah, tadi kan sudah disampaikan dari Lurah Gerem bahwa tidak ada sedikit sudah mulai menurun gitu. Pohon-pohon besar yang ada di perbukitan di lereng-lereng Gerem. Volumenya agak ditambah. Iya, di pohon-pohon yang ada di lereng gunung lereng perbukitan di Gerem itu sudah mulai sedikit. Maka kemudian juga tadi dari Kang Haji Nasir ya menyoal kepada sinkronisasi antara pusat kemudian juga provinsi dan daerah. Ini memang yang menjadi polemik begitu. Sehingga kadang-kadang ada misalnya galian tadi. Nah, galian ini misal di satu lokasi ada galian. Ketika masyarakat meminta kepada pemerintah daerah untuk mencarikan solusi, misalnya di situ kena debu ataupun hal yang lain, maka biasanya pemerintah daerah itu Pemkot ya, itu berdalih, oh ini kita nggak bisa, ini kewenangannya di provinsi. Ya memang betul, gitu. Tapi kan namanya juga masyarakat, tidak mungkin bisa mengakses langsung ke sana gitu loh. Jadi harus pemerintah lagi dong? Ya harus dari kota, begitu, harus dari RT, dari sini kan memang sudah begitu alurnya begitu di sistem di bangsa ini memang begitu. Masa semuanya ketika masyarakat memiliki masukan, meskipun itu ya dalam tanda kutip misalnya kewenangan pemerintah provinsi, tetapi kan tidak bisa langsung menembus ke sana begitu. Pasti dari lingkup yang paling kecil, dari RT, dari RW, dari lurah gitu. Maka perlu disampaikan itu. Dan perizinan galian pun rekomendasinya dari pemerintah daerah. Ya jelas bahwa kalau saya pernah waktu itu ini ya, saya agak panjang nih. Waktu itu saya mengadvokasi soal galian di perbatasan kota Cilegon di sana. Ketika memang suatu perusahaan itu ingin bahasa di undang-undang itu mengeksplorasi bukan mengeksploitasi, jadi agak halus gitu kan. Kalau mengeksploitasi kan maknanya negatif, cenderung negatif. Nah, itu pasti ketika IUP ya izin usaha pertambangan itu pasti membutuhkan persetujuan masyarakat sekitar. Nah, persetujuan masyarakat sekitar ini biasanya di situ ada campur tangan di situ pemerintahan yang paling kecil pada sekup kelurahan. Nah, kan tinggal bagaimana kemudian kalau memang di situ ada dampak, namun juga masyarakat kan mungkin dia tidak tahu bagaimana ketika di suatu daerah tersebut dibangun galian batuan ya atau galian C. Kalau dulu galian C, kalau sekarang galian batuan. Nah, itu akan menyebabkan potensi kerusakan lingkungan berupa nanti dampaknya banjir atau lain sebagainya. Itu kan masyarakat tidak tahu begitu. Yang tahu itu kan bagaimana kemudian ada di situ dari kelurahan itu selaku pemerintah, kemudian juga dari Pemkotnya. Nah, kan di sini perannya gitu loh saat awal gitu loh. Oke, pada saat awal ya. Tapi ada juga sih galian C yang tidak berizin, main gali aja kayak di JLS. Ya itu kan masa ya Destamen suruh ngawasin gitu kan ada di sini gitu, ada dinas lingkungan. Pernah kan awal ketika Pak Kapolres datang ke Cilegon, semua galian C di JLS ditutup. Iya, di situ. Kemudian ada yang dilaporkan dan sekarang yang masuk tahanan cuma 1 orang kalau nggak salah. Nanti kita tanya. Satu kan masih kurang itu, yang lainnya kan kemana kan? Yang lainnya aman. Tapi itu perlu klarifikasi lah ke pihak kepolisian.
Sekarang Kang Rizky, closing statement. Persoalan banjir yang di wilayah Kecamatan Grogol, mari kita bahu-membahu. Memang betul tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Tapi bicara soal perizinan, bicara soal tanggung jawab, yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah kota atau Pemkot Cilegon. Di sisi lain juga masyarakat harus ada kesadaran terkait persoalan ini. Dan kemudian dampak ini juga harus diakui oleh pihak-pihak industri yang berada di wilayah Kecamatan Grogol. Kemudian ini juga dampak pembangunan lainnya seperti JLU, meskipun memang tidak melulu ataupun tidak seluruhan ini kesalahan JLU, memang juga ada faktor dari JLU. Rencana baik, niat baik JLU untuk mempermudah transportasi masyarakat di Kota Cilegon ini juga kemudian jangan sampai kemudian menjadi bencana bagi masyarakat. Ini juga harus dipikirkan secara serius persoalan JLU ini. Lalu kemudian selain banjir di Kecamatan Grogol juga ini harus penanganan serius bicara soal banjir, karena memang bukan hanya Grogol saja. Saya sampaikan di Kecamatan Cibebek sudah terjadi, Ciwandan pun kecamatan-kecamatan lainnya, mungkin 8 kecamatan di Cilegon ini sudah rawan banjir dan pernah mengalami banjir mungkin. Meskipun memang Kecamatan Grogol lah yang sedang hot hari ini. Ini harus diantisipasi ke depan oleh pemerintah Kota Cilegon. Baik persoalan drainase, pembangunan yang harus lebih serius diperhatikan, dan masyarakat juga. Betul, memang tidak melulu salah pemerintah. Tapi ingat bahwa ini tugas pemerintah. Untuk apa jadi rebut-rebutan mau jadi wali kota, wakil wali kota kalau tidak mengendalikan, kalau tidak bisa mengendalikan dan tidak mau disalahkan, bukan tidak mau disalahkan, tidak mau bertanggung jawab. Masyarakat kan bukan ingin menyalahkan, tapi minta pertanggungjawaban. Dan selain Pemkot Cilegon bicara soal penambangan tadi, Bang Oji, memang betul ada adanya di Pemprov ataupun pemerintah Provinsi Banten. Kita jangan lupa, Kota Cilegon ini punya 3 anggota DPRD Provinsi Banten yang dari Kota Cilegon. Terus ngapain mereka? Nah itu sudah ngapain saja? 3 anggota Dewan Provinsi Banten dari Kota Cilegon. Seharusnya bisa mewakili suara ataupun bisa melihat persoalan-persoalan yang ada di Cilegon. Selain Pemkot Kota Cilegon mendorong kepada Pemprov, karena mau tidak mau juga ada ada kaitannya antara Pemprov dan Pemkot. Tapi di sini juga kita punya 3 anggota DPRD Provinsi Banten yang berasal dari Kota Cilegon. Semoga ini juga bisa dipertimbangkan dan bisa bergerak untuk kemaslahatan masyarakat Kota Cilegon. Oke, baik. Layar mana nih? Kamera mana? Oke, sahabat BCO, itulah tadi kita sudah sama-sama saksikan sejumlah narasumber baik yang ada di studio BCO maupun yang ada di luar, ada dari BMKG, ada yang dari pengamat kondisi pembangunan. Kemudian ada juga 2 lurah yang terdampaknya paling parah di banjir 4 Mei kemarin. Kalau menurut kita sih ya, obrolan kita nih BCO, bahwa memang dampak analisanya bahwa banjir itu karena berbagai faktor. Yang pertama tadi itu, mau tidak mau tetap ada aktivitas galian di wilayah atas. Ada di wilayah atas itu ada galian, mungkin nanti kita perlu dicek lagi karena kan satu gunung dengan Bojonegara kan itu. Satu gunung dengan Bojonegara. Karena antara Gerem dengan Bojonegara itu hanya terhalang gunung. Kemudian turun ada pembangunan pengerukan katakanlah JLU itu ya. Kemudian air turun lagi ke bawah. Gorong-gorong sudah mulai sempit, aliran sungai sudah mulai sempit. Ditambah masyarakat buang sampah sembarangan, sehingga semakin sempit pula aliran air. Ditambah lagi dengan tadi itu resapan air sudah ditimbun oleh tanah yang diambil dari pinggir laut, gitu. Ditambah lagi ada banyak aliran air tidak mengalir bagus. Karena apa? Karena sekarang itu ada galian kabel dan segala macam tuh. Ada tiang-tiang yang menutupi aliran air gitu ya. Dan termasuk juga jalan tol yang tidak mungkin bisa dibongkar gitu. Ketika drainase jalan tol itu kecil, tidak mungkin sekarang bisa dibongkar gitu. Karena ngobrolnya harus panjang. Pas air ke laut, sudah menjadi rob gitu. Jadi air lautnya memang sudah kondisi penuh karena reklamasi di Cilegon itu hampir merata di semua sepanjang jalan. Garis pantai. Garis pantai. Oke. Terima kasih kembali lagi di podcast BCO Media bersama saya Fauzi Albara di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.